Perkenalkan nama saya, Dr. Muhammad Adin Primananda. Saya dokter umum asal dari Palembang. Saya di sini, diminta untuk, membawakan materi tentang apa sih perbedaan dari pneumonia, SARS, MERS-CoV, dan COVID-19. Dimulai dari definisi dulu. Ini, pertama pneumonia. Jadi kalau pneumonia itu, merupakan penyakit infeksi akut yang biasanya itu menyerang parenkim paru atau jaringan-jaringan paru. Itu dari bronkiolus sampai ke alveoli. Mungkin teman-teman, di sini saya jelasin kalau bronkus itu yang jalur ini, jalur dari trakea sampai ke yang kayak ada percabangan itu. Nah, kalau percabangan itu namanya bronkiolus, tapi kalau yang jalan yang gede, apa sih bilangnya, kayak, cabang yang utamanya itu bronkus. Nah, kalau alveoli itu kan di sini di ujung-ujung serabut ini. Yang seperti kita tahu itu untuk pertukaran udara, peran dari CO2 ke O2. Nah, ini MERS-CoV, SARS, dan COVID-19. Sebenarnya semua ini, ketiga penyakit ini, itu adalah suatu sindroma. Sindroma itu adalah kumpulan gejala-gejala. Jadi banyak gejala yang dikumpulin, makanya jadinya namanya itu sindroma. Jadi adalah sindroma respiratory akut yang bersifat berat yang disebabkan oleh suatu jenis dari coronavirus. Yang saya mau tekanin di sini cuman sekedar informasi doang. Jadi kalau SARS sama COVID-19 ini dari morfologi dan struktur virusnya itu mirip. Makanya kayak di jurnal-jurnal itu SARS COVID-19 itu nama lainnya juga bisa jadi SARS-CoV-2 karena itu tadi morfologi sama struktur virusnya mirip. Nanti saya jelasin ada slide selanjutnya untuk genus-genusnya dari coronavirus. Nah, ini epidemiologinya. Jadi pertama, MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome. Jadi pertama kali sesuai dengan namanya, ini dilaporkan pada tahun 2012 di Arab Saudi. Jadi MERS ini terjadi di Arab Saudi. Sampai dengan Juni 2015 terdapat 26 negara terinfeksi MERS-CoV dengan total 1.334 kasus dan kematian mencapai 471 kematian. Nah, ini SARS. Ini adalah pandemi pertama dari coronavirus itu pada tahun 2003. WHO melaporkan telah terjadi di Cina, Hong Kong, Vietnam, Singapura, dan Kanada. Dan sampai pada awal Mei itu dilaporkan ada 6.234 kasus dan 435 kematian di 30 negara. Nah, ini yang baru COVID-19 atau nama lainnya novel coronavirus. Pertama kali dilaporkan pada Desember 2019. Jadi ini kasusnya ini kayak pneumonia. Jadi gejalanya sama, dia batuk, demam, terkadang sesak nafas. Kalau di Indonesia, pertama kali itu dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020, sejumlah 2 kasus. Jadi kalau menurut data dari 31 Maret yang lalu itu baru terkonfirmasi 1.528 kasus dan kematian 136.000 kasus kematian. Kalau untuk sekarang itu udah nyampe positif 46.000 atau 47.000 kalau nggak salah. Jadi cepat, transmisinya tuh cepat. Nah, ini adalah pneumonia. Kalau pneumonia ini biasanya menyerang kelompok usia 1 sampai 4 tahun dan meningkat pada kelompok usia 45 sampai 54 tahun. Kenapa demikian? Karena pada usia 1 sampai 4 tahun
itu sistem imun kita belum sempurna kayak udah dewasa gitu. Jadi prevalensinya itu kenapa menyerang pada tingginya itu pada kelompok usia 1-4 tahun itu karena tadi karena sistem imun kita belum sempurna. Jadi virus, bakteri itu mudah masuknya. Yang kedua itu 45-54 tahun. Kenapa demikian? Ya karena pada usia sekian kita sudah mengalami beberapa penyakit tambahan atau sering disebut opportunistic infection. Pertama itu bisa kencing manis, darah tinggi. Nah, seluruh penyakit itu bisa untuk menurunkan imun. Jadi virus, bakteri juga bisa masuk dengan mudah ketika imunitas kita nggak sebagus pas muda. Ini etiologinya, penyebabnya. Nah, ini coronavirus ini adalah virus genom RNA single stranded. Nah, jadi dia ini family Coronaviridae. Ini genusnya ada 4 jenis. Pertama itu dari alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, dan delta coronavirus. Kalau untuk gamma dan delta coronavirus itu penyebarannya dari hewan ke hewan. Jadi dia nggak bisa bermutasi virusnya ini dari hewan ke manusia gitu. Nah, kalau yang untuk bisa bermutasi itu dari alpha coronavirus dan beta coronavirus. Nah, untuk yang ketiga penyakit tadi itu berasal dari genus beta coronavirus. Nah, kalau untuk pneumonia ini biasanya sih bisa disebabkan sama virus juga, tapi rata-rata kalau pneumonia itu sendiri itu sebagian besar disebabkan sama bakteri Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, dan Staphylococcus aureus. Nah, ini cara transmisinya. Jadi itu tadi dari hewan ke manusia atau zoonotik. Di sini saya mengambil contoh MERS. Mohon maaf ini mungkin gambarnya nggak terlalu jelas ya. Mungkin saya jelasin. Kalau yang merah ini anggap saja pohon palem. Di situ kan banyak tuh pohon palem di Arab Saudi sana. Jadi kalau yang ini, yang titik-titik ini serangga. Dan yang kayak huruf V gini itu kelelawar. Jadi kan kalau coronavirus tuh hostnya itu adalah kelelawar. Apa yang host primernya, yang transmisi ke manusia. Jadi kelelawar ini kan makan kelelawar tuh bisa serangga atau buah ya. Jadi mungkin di sini orang ini mau jelasin. Jadi ketika ada kelelawar, dia akan hinggap di buah palem ini dan dia akan mengeluarkan saliva atau air liur atau bisa jadi kotoran, di mana itu kan udah dari proses metabolisme tubuh dan itu kan banyak pasti coronavirusnya. Nah, di sini akan jatuh ke bawah yang kotoran tadi tersapu sama angin. Kan kalau coronavirus itu kan droplet ya transmisinya dari udara. Jadi kan di sini bisa dilihat nih, ada kucing, ada monyet, dan ada unta. Jadi dari yang tadi dari hembusan tadi atau ada orang yang makan dari buah polemnya langsung, itu bisa transmisi langsung ke manusia. Nah, kalau yang untuk dari unta tadi transmisinya itu dari yang tadi kotoran hewan tadi tersapu sama angin, kemudian kontak sama unta yang tadi dan terhirup. Nah, itu kan udah jadi secondary host kayak gitu. Jadi
yang tadi primer ke secondary. Secondary host-nya itu yang unta tadi. Kan mayoritas orang dari Arab Saudi sana itu kan dia kan suka makan daging unta atau malah minum susunya. Nah, jadi kalau kontaknya dari situ dia bisa transmisinya lewat unta itu. Atau malah dari secondary yang host tadi yang dari kucing, kontak erat juga sama manusia bisa. Nah, ini untuk gejala klinisnya. Seluruh infeksi virus itu sama sih gejala klinisnya. Yang pertama-tama itu demam, yang kedua nyeri otot dan sendi, yang ketiga itu biasanya tuh cepat letih, lelah. Yang keempat gangguan pencernaan. Biasanya gangguan pencernaannya biasa diare, bisa mual muntah dan sebagainya. Nah, yang paling parah itu gangguan pernafasan. Biasanya orang dengan gangguan pernafasan uh, langsung dibawa ke rumah sakit sih pasti. Terkadang soalnya coronavirus ini sebenarnya kan kita kan udah ada nih gejala yang kayak OTG. Kemarin kan udah dijelasin juga OTG, PDP. Nah, itu kan tergantung sih gejalanya. Misalnya kalau OTG ya, dia tanpa gejala. Kan dia ini kan belum belum tahu nih positif atau enggak. Tapi kan dia tanpa gejala, itu masuk ke dalam kategori OTG gitu. Yang selanjutnya yang pasien dalam pemantauan tadi, dia itu udah ada gejala satu atau dua kayak gitu. Itu PDP. Maaf salah. Kalau PDP itu udah lebih dari dua itu gejalanya. Kalau yang yang ODP orang dalam pemantauan itu cuman satu atau dua gejalanya. Kalau PDP ya pasti otomatis gejalanya lebih berat daripada yang ODP atau OTG kayak gitu. Pasti uh, disaranin untuk langsung dirawat ke rumah sakit. Biasanya sih langsung gangguan pernapasan kayak gitu, sesak nafas ya tiba-tiba kayak gitu. Itu biasanya pada usia yang rentan, yang kayak saya tadi bilang, usia 50 tahun ke atas atau dengan penyakit penyerta kayak diabetes, kayak SLE itu kayak apa ya? SLE itu kita bilangnya tuh lupus. Nah, itu kan HIV itu bisa sih. Itu kan orang-orang dengan imunokompromis atau dengan daya tahan tubuh yang rendah kayak gitu. Jadi orang-orang kayak gitu lebih rentan, makanya kita dianjurin sama pemerintah ketika jangan kontak sama orang tua kayak gitu. Walaupun kita nggak tahu nih kita ini nggak ada apa namanya nggak ada gejala, tapi kan kita nggak tahu, belum dites soalnya. Makanya kayak gitu kan kalau orang dari zona merah kayak gitu disaranin jangan ketemu sama orang tua dulu kalau yang ngerti. Tapi kalau yang nggak ngerti ya mereka masa bodoh kayak gitu. Tapi kan seharusnya kayak gitu. Jadi kita tuh harus sadar diri kayak gitu kan. Kita kan dengan apa namanya imun yang masih bagus kayak gitu. Beda sama orang yang udah tua kayak gitu kan. Pasti namanya udah kemakan umur pasti ada penurunan dari daya tahan tubuh tadi. Nah, ini pemeriksaan penunjangnya bisa dari rapid test, PCR, tes cepat molekuler, dan ronsen. Nah, kalau untuk rapid test, ini kan diceknya antigen, IgG, IgM kayak gitu. Ada PCR, terus kalau PCR kan kita ceknya langsung ke RNA. TCM juga sama RNA. Nah, ini uh, gambaran dari orang yang sebenarnya kalau dari ronsen itu nggak kelihatan sih sebenarnya orang ini entah ini pneumonia atau apa namanya MERS, SARS atau COVID-19.
Tapi rata-rata seluruh orang yang arahnya ke sana kayak gitu kan pasti dari pneumonia gambarannya kayak gitu. Gambaran maksudnya pasti di sini banyak kayak putih-putih gitu ya. Kalau kita bisa lihat tuh kayak putih-putih itu di dekat. Ini tengah ini jantung nih. Ada ini nggak sih? Ada apa? Nah, pokoknya bentar. Nah, pokoknya yang tengah ini jantung nih. Ini jantung, terus yang kayak apa namanya hitam-hitam kedua nih yang di dua kanan kiri itu ini paru-paru. Jadi kita bisa lihat tuh di samping-samping apa namanya di dekat jantung itu ada kayak putih-putih. Nah itu namanya kalau kami bilang itu perselubungan. Jadi itu bisa pneumonia atau dari infeksi penyakit paru lainnya. Tapi rata-rata kalau pneumonia itu biasanya dia di basal tuh di bawah yang eh, bagian yang hitam-hitam nih. Nah itu biasanya sih pneumonia kayak gitu, dia putih-putih sama di pinggir-pinggir ini. Beda sama TB paru. TB paru dia di apek. Apek tuh bagian atas. Kenapa dia di bagian atas ya? Karena kan TB paru kan dia kan aerob. Aerob jadi kan bakterinya itu bernafas melalui udara gitu kan dengan udara. Jadi kan otomatis kan dia nyari udara. Udara kan di bagian atas tuh. Nah, biasanya dia ada flagnya di atas kayak gitu sih. Tapi kalau mau bedainnya kalau dari ronsen sih nggak kelihatan sih. Biasanya sih langsung dari PCR kayak gitu. Kan bisa dilihat tuh dari RNA-nya struktur molekulnya kayak gimana, apakah cocok sama COVID, SARS atau dari MERS. Ini terapi. Kalau terapi sama sih. Uh, Kalau dari pneumonia itu biasanya sih kasih antibiotik. Kalau pneumonia sih antibiotik biasanya. Sama untuk pengobatan support, pengobatan simptomatik ya dia demam ya kita kasih obat penurun panas, atau dia mual kita kasih obat mual, dia muntah ya kita kasih obat anti muntah kayak gitu. Ini terapi umumnya pertama yaitu kalau misalnya dia tiara baring di ruang isolasi. Susah sih kalau misalnya kita uh, apa namanya harus dicek dulu ini kan walaupun kita nggak ada gejala nih kita kan nggak tahu udah kontak sama siapa aja di mana kayak itu kan nggak tahu jadi kan uh, lebih baik kita pencegahan kayak gitu kalau emang ada gejala dan udah dicek nih di swab emang ada positif berarti kita harus baring di ruang isolasi atau bisa isolasi mandiri dengan gejala yang nggak terlalu apa namanya berat kayak orang ODP tadi gitu. Tapi kalau udah PDP, udah dia ada gangguan pernafasan sesak, itu biasanya langsung dialihin ke rumah sakit. Tapi terkadang orang-orang tuh nggak patuh. Misalnya nih, makanya dari rumah sakit itu suka langsung nyaranin lebih baik di rumah sakit aja kayak gitu kan. Langsung diisolasi di tempat kayak gitu. Soalnya orang tuh suka keluyuran kemana-mana padahal mereka nih positif kayak gitu. Nah, yang ketiga itu makanan yang bergizi, minum suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kelima, pakai masker di luar maupun di luar rumah dan cuci tangan setiap memulai dan selesai kegiatan. Nah, ini terapi khususnya yang kayak saya tadi bilang, itu ada pengobatan simptomatik atau penyupport. Misalnya dia tadi demam, ya kita kasih obat penurun panas, terus tuh dia mual, muntah, diare, kita kasih obat untuk gejala yang mereka alami. Nah, kalau di rumah sakit, biasanya orang yang udah positif, walaupun dia gejalanya dikit, entah itu OTG atau ODP atau PDP, itu pasti dikasih obat ini semua yang terapi khusus. Antibiotik biasanya itu golongan macrolide atau contohnya itu azithromycin 1 kali 500. Tapi di sini saya
nggak ngajarin loh, maksudnya tuh ini kan cuman dari dokter yang boleh ngasihin kayak gitu kan, dan ketentuannya cuma dari dokter kayak gitu, tapi saya mau sharing aja kayak gitu. Biasanya antibiotiknya itu golongan azithromycin 1 kali 500 selama 14 hari. Ini antiviral. Kenapa dikasih antibiotik? Ya karena itu juga apa namanya, orang dengan infeksi virus itu kan nggak nutup kemungkinan ada infeksi lain kayak gitu, infeksi bakteri lain. Karena apa ya? Tadi balik-balik ke daya tahan tubuh tadi, pasti kan mudah virus bakteri masuk. Jadi dikasih antibiotik. Terus itu antiviral bisa lopinavir 2 kali 200 atau chloroquine. Nah ini kemarin tuh chloroquine yang jadi viral tuh, mau apa, banyak orang beli kayak gitu kan. Padahal kan banyak efek sampingnya juga itu, dan nggak apa apa namanya dan nggak mesti apa nggak pasti sembuh gitu kan kalau cuma minum satu kombinasi aja kayak gitu, pasti pasti kan ada kombinasi lainnya. Kamu multivitamin untuk jaga daya tahan tubuh. Udah, mungkin sekian dari presentasi saya. Mungkin saya kurang apa namanya kurang banyak ngejelasin kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, boleh. Jadi intinya tadi kalau perbedaannya sih nggak ada sih, maksudnya tuh cuman dari penyebab virusnya doang. Tadi kan yang tadi saya jelasin tadi dari genusnya kayak gitu. Dari struktur dan morfologinya beda-beda kayak gitu. Tapi untuk apa namanya dari gejala kayak gitu, terapi itu hampir sama semua karena penyebabnya virus.